yang sedang ramai diperbincangkan. Mengapa Beckham Putra selalu menjadi sasaran dari oknum supporter? Gimana nih, Sen? Oknum supporter timnas Indonesia ya. Betul. Hal yang tidak mengenakan kembali Terjadi dan juga dialami oleh satu nama, yaitu Beckham Putra ya. Dimana memang kejadiannya itu sama persis dari FIFA Series kemarin di debutnya John Hertman, karena memang Beckham Putra kan mendapatkan panggilan dari timnas senior di eranya Patrick Kluivert kan. Iya, Dan pada saat itu juga tentu saja banyak yang tidak setuju dan juga yang lain-lain yang mengatakan Beckham tidak cocok, fisiknya kalah dan juga segala macam. Nah, pada saat eranya Patrick Kluivert, Beckham kan tidak bisa membantu kontribusi gol, assist maupun gol kan, dia tidak ada. Nah, kemudian di era baru timnas Indonesia di bawah John Hertman, Beckham Putra kembali menjadi pilihan utama skuad timnas Indonesia, bahkan di grade A ya, grade pertama. Kenapa? Karena memang dia dipanggil untuk laga-laga internasional kan gitu. Nah, di debutnya John Hertman kita tahu Beckham nyetak 2 gol kan di St. Kitts and Nevis, menjadi pemain yang mencetak gol di debutnya John Hertman dan juga brace gitu kan. Nah, bahkan sebelum pertandingan, ketika official Instagramnya timnas Indonesia memberitakan jika ini adalah final squad untuk FIFA Series, ada nama Beckham Putra di situ, banyak sekali rame di kolom komentar seperti kunci saja Beckham di ruang ganti, ngapain Beckham dipanggil, dan juga yang lain-lainnya gitu. layak dan sebagainya. Betul, dan Beckham membungkam kritikan-kritikan tersebut ya dengan 2 gol tadi melawan St. Kitts and Nevis. Bahkan di pertandingan kedua FIFA Series ketika melawan Bulgaria, banyak yang setuju kekalahan melawan Bulgaria karena John Hertman telat memasukkan Beckham Putra dan juga Donitri Pamungkas pada saat itu. Karena ketika Donitri dan juga Beckham masuk, baru ada serangan yang benar-benar serangan paling bagus lah dari 90 menit ya, dari 90 menit berjalan gitu kan. Nah, setelah itu Beckham tetap mendapatkan hujatan gitu. Kemudian di FIFA Matchday ini kan, apalagi di laga pertama melawan Oman, banyak yang mengatakan jika Beckham mengukur lapangan. Kemudian nomor 7 yang asli adalah Marcelino dan juga segala macam. Walaupun comebacknya Marcelino melawan kemarin terakhir Mozambik itu dianggap tidak seperti Marcelino yang dulu katanya, underperform dan juga segala macam kan, sampai ada kalimat nomor 7 yang asli cuma Atep. Itu. Ini perbandingannya udah bukan sama yang satu. Iya kan, tadinya kan ini nomor 7 yang pantas itu siapa, Beckham Putra atau Marcelino kan gitu. Ketika Beckham seperti itu, bahkan Beckham nyetak gol dan juga segala macam, itu sepertinya Marcelino yang pantas. Ketika Marcelino main, sepertinya nomor 7 yang pantas itu cuma Atep kan. Gitu. Memang supporter itu gak pernah puas aja. Iya betul. Nah, kemudian datanglah momen-momen terakhir setelah laga melawan Mozambik kan. Tentu saja setelah laga itu jadi ada tradisi, memang seluruh pemain dan juga pelatih itu pasti muterin stadion kan untuk bertemu langsung. Iya, setelah menyanyikan lagu, bertemu langsung dengan supporter kan. Nah, pada saat itu cekcok terjadi dan Beckham terpancing emosi ya, dan terekam kamera gitu. Nah, baru kali ini Beckham Putra terpancing emosi oleh ejekan dan juga hinaan dari supporter. Karena setelah sebelumnya tadi di FIFA Series Beckham sudah melakukan hal tersebut, kemudian puncaknya di FIFA Matchday ini kan. Bahkan sebelum laga melawan Mozambik 1 hari sebelumnya, Beckham itu diteriaki anjing oleh oknum supporter ya. Oknum supporter timnas di hotel, bahkan ada yang neriakin anjing Beckham segala macam, dan Beckham pada saat itu masih cuek saja karena mungkin sabar lah dia tidak dengar ya, pakai headset kan gitu. Dan puncaknya tadi di laga melawan Mozambik. Kenapa? Karena ya kita tahu banyak juga yang ngomong apakah ini John Hertman mempermainkan Beckham Putra dengan memasukkan Beckham di menit 93 plus 33 detik dan Beckham tidak menyentuh bola sama sekali kan gitu. Nah, menurut gue untuk hal itu ya kita tidak bisa menyalahkan John Hertman karena Beckham dipersiapkan dari menit 88 dan juga bola tidak keluar kan, makanya Beckham nggak cepet diganti kan gitu. Yang jadi penasaran adalah ungkapan apa ya, ucapan apa yang diteriakkan oleh supporter sehingga berhasil menyentuh ego dari Beckham Putra yang selama ini cenderung lebih sabar ya. Iya. Ya itulah puncak dari kesabarannya Beckham ya. Jadi dalam video yang beredar, banyak sekali oknum-oknum supporter ini yang masuk stadion ini mengacungkan jari tengah, kemudian melontarkan perkataan-perkataan kasar kepada Beckham Putra, dan hal itu yang membuat Beckham emosi. Betul. Gitu. Dan yang gue heran, kok kenapa selalu Beckham yang menjadi sasaran dari oknum supporter ini gitu.
wajar kalau misalkan timnasnya kalah. Nah, itu dia ya Sen ya. Betul. Ketika timnasnya tetap menang, Beckham bahkan ya bisa dibilang tidak main, tetap Beckham yang jadi Bahkan ketika Beckham Putra nyetak gol. nyetak gol juga tetap Nyetak gol 2 lagi di Saint Kitts and Nevis kan gitu. Dan di laga Bulgaria kita tahu banyak yang membela dan juga kesalahan John Herdman telat memasukkan Beckham kan gitu, tapi tetap dihujat gitu. Dan di FIFA Matchday ini bahkan di laga melawan Oman kita menang besar ya kan, melawan klub ranking 79 pada saat itu. Ketika Beckham di lapangan, timnas Indonesia berhasil mencetak 2 gol, tetap dihina gitu kan. Ini benar-benar mengherankan gitu ya, karena kembali lagi kita tahu banyak sekali di kolom komentar juga itu oknum supporter yang katanya masih membawa rivalitas klub ke level timnas gitu. Itu kan yang sangat disayangkan. Sangat disayangkan karena memang ya dari supporter timnas kurang dewasa ya. Ya ibaratnya timnas ya timnas, kalau klub ya sentimen klub jangan dibawa-bawa gitu ya Sen ya. Iya, lebih tepatnya bukan kurang dewasa ya. Ya SDM rendah ya seperti itu kan gitu. Kalau kata Coach Justin memang IQ gorila gak bakal paham. Iya betul, kita sulit lah memahami orang-orang yang IQ-nya gorila. Jadi dari sini juga kita sudah membuktikan jika survei rata-rata IQ orang Indonesia 78 dan disamakan gorila itu bener emang valid ya. Kemudian ada yang unik lagi, ramai di X, ada yang membela perilaku oknum supporter ini. Aduh, gimana nih cara ngebelanya? Katanya hal itu sudah terjadi di luar negeri dan juga salah satunya adalah Lamine Yamal. Yamal kan pernah kan dapat ejekan dari supporter kalau nggak salah pada saat itu karena dia membentangkan Free Palestine atau apa mah gitu di laganya Spanyol kan di friendly kemarin lah, gua lupa. Dan Yamal lebih memilih untuk diam katanya. Oh, yang ketika ini ya, yang ketika rasis terhadap agama Islam bukan? Ya betul. Iya kan? Kan katanya Yamal lebih memilih diam katanya kan. Seperti itu. Nah, menyamakan dengan Yamal dalam artian orang tersebut ingin menormalisasikan betul hal-hal seperti ini gitu. Nah, yang membuat tweet tersebut itu IQ-nya lebih buruk dari gorila menurut gua. Jangan-jangan itu udah bukan manusia lagi klasifikasinya. Betul, sepertinya. Karena ya itu tuh menunjukkan dia the real anomali. Bener. Ibaratnya ya apa ya? Karena sentimen terhadap agama apalagi rasis yang mengingat di Spanyol sendiri kan agama Islam itu minoritas. Sedangkan ketika Lamine Yamal mendapatkan perlakuan tersebut itu kan mendapatkan pembelaan dari ke semua kalangan ya, baik itu dari FIFA-nya sendiri, baik itu dari nama-nama besar, karena memang ya sentimen itu tidak bisa dibenarkan juga. Kalau ada alasan Lamine Yamal aja diem saja ya masa kita harus, ibaratnya jika kita mengkritisi sikap rasis dari supporter di dunia yang lain gitu kan, ibaratnya ya jangan dibawa ke Indonesia juga kan. Iya, dan juga kok ada yang menyalahkan respon Beckham yang terpancing emosi gitu. Kok ada yang menyalahkan hal tersebut. Ya kalau kalian berpikir kenapa Beckham emosi, ya karena kalian sudah keterlaluan. Harusnya menurut gue sebagai orang yang tahu, Beckham harusnya emosi dari laga melawan FIFA Series kemarin gitu kan. Sudah nyetak gol untuk timnas loh, dan pertandingan tersebut kan membuat Indonesia naik ranking gitu kan, masih kok tetap diejek. Ini seperti kita sudah bertarung mati-matian tapi dicemooh, dihina kan. Beckham ada batas sabarnya kan. Kemudian juga yang uniknya, jadi hal ini sudah pernah terjadi ketika Ferdinand Sinaga membela timnas Indonesia. Bahkan Ferdinand pada saat itu merupakan pemain Persib, dipanggil ke timnas. Bahkan Ferdinand sampai naik ke pagar dan mengejar supporter. Oh, waktu itu ya? Pernah. Ferdinand tuh dicemooh, pokoknya dilemparin segala macam. Ferdinand kan orangnya lebih emosian ya. Ngejar supporter sampai naik ke pagar. Gitu pada saat itu sakingnya udah keterlaluan kan ibaratnya. Betul. Dan dari situ herannya kenapa selalu pemain Persib Bandung yang seperti itu gitu kan. Nah, berarti kalau ada ini mah bukan dugaan lagi ya, ini udah pasti ya sentimen antara Persib dan juga Persija kan. Betul. Coba kalau nanti FIFA Matchday Timnas diadainnya di GBLA ya mungkin tidak ada juga kan. Nah itu jadi akibat hal tersebut kan banyak kali yang speak up, tentu saja para rekan-rekan ya, seperti Kevin Dix, Kapten Rizky Ridho, Jay Ijes yang melindungi Beckham, Joy Pelupesi dan juga segala macam. Begitu juga Ketua Umum Jackmania yaitu Diki Sumarno yang mengatakan dia sangat menyayangkan ya. Sangat menyayangkan dengan kejadian tersebut kan. Ya kita tahu lah itu supporter dari mana, tentu saja dari Jackmania ya. Nah, banyak sekali di kolom komentar yang mengatakan nantinya jika ada pertandingan timnas dan John Herdman memanggil salah satu pemain Persib Bandung, lebih baik pertandingan tersebut jangan diadakan di GBK katanya. Soalnya itu
itu dianggap kawasan tidak netral ya. Iya, Ini bukan tuduhan karena buktinya sudah buktinya ada. sudah ada, Gitu. karena sentimennya itu datang ke pemain-pemain Persib Bandung Betul. kan. Di era Sintayong tidak ada kan hal seperti itu. Iya, Ya karena tidak ada pemain tidak Persib. ada pemain Persib juga ya. Walaupun ada beberapa kali Mark Klok kan. Pada saat itu Mark Klok juga mendapatkan perilaku yang sama kan. Yang sama ibaratnya Gitu. kan. Nah, ibaratnya yang gue pengen omongkan adalah hal ini kan sudah beberapa kali terjadi ya. Bahkan yang lu sebut tadi di zamannya Ferdinand Sinaga saja sudah pernah. Nah, sedangkan di kasusnya Beckham sendiri kan sempat ada di sosial media orang-orang yang melakukan cemoohan itu kan dipoto, di capture di dalam video kan. Nah, lebih baiknya harus membuat regulasi dari official tim nasional sendiri bahwa Ya, harus harusnya ada dari PSSI lah. dari PSSI-nya harus ada di banned atau dikasih Betul. sanksi lah untuk pemain-pemain untuk supporter-supporter yang benar-benar udah terbukti dia melakukan Betul. hinaan Iya. terhadap pemain. Karena ramai ya di semua sosial media, di X, di Instagram, di Facebook juga ramai dibicarakan kok bisa oknum-oknum seperti ini lolos masuk Iya. ke stadion gitu. Nah, tidak lama setelah itu Erick Thohir langsung angkat bicara. Dia tidak membiarkan pembulian dan juga hal-hal ini terjadi lagi walaupun Iya. memang belum ada keputusan. Sanksinya apa? Karena orangnya juga belum ditemukan. Kan lagi Iya. dicari nih orangnya, harus Iya. klarifikasi juga kan gitu. Dan yang uniknya yang gue pengen bicarakan adalah kebencian ini gara-gara selebrasi Beckham Putra di putaran pertama BRI Super League ketika Beckham Putra menjadi satu-satunya pencetak gol di laga Persib melawan Persija yang terjadi di GBLA pada saat itu kan. Selebrasinya ice cold ya Beckham pada saat itu kan. Nah, itulah dasar kebencian mereka. Kemudian Beckham kan orangnya dijuluki sebagai, bahkan Ismet Sofyan saja mengakui jika harusnya pemain Persija itu ada yang memiliki peran seperti Beckham Putra. Iya, Nah, di betul. putaran kedua Beckham Putra di press conference kan, kami tidak sabar bermain di GBK dan mungkin saya akan berselebrasi di sana. Walaupun Iya. di putaran kedua akhirnya kan laga di Segiri Samarinda kan. Iya, betul. Nah, hal itu yang membuat oknum supporter ini menjadi lebih panas gitu. Karena memang dari sisi Beckham sendiri ya menantang balik ya ibaratnya Betul. kan. Tetapi kalau menurut gue mah ketika di timnas sekalipun Beckham itu kan menjawab dengan aksi di lapangan ketika mencetak 2 gol sampai ada selebrasi tutup telinga Betul. apa segala macam ya. Maksudnya kalau kita sebagai pecinta sepak bola atau supporter ya hal tersebut harusnya ya yang jadi motivasi ya dijawab dengan prestasi, ya sudah tidak ada kelanjutannya lagi gitu kan. Jangan terlalu personal secara berlama-lama gitu sih. Iya, dan saya sangat disayangkan kan ketika nama Beckham Putra diumumkan di GBK ada bu katanya dari Betul, supporter. betul. Itu anjir, yang main tuh orang Indonesia gitu. Iya, orang Indonesia. Iya, yang sangat disayangkan kan dia membela timnas, dalam artian membela kita kan Iya. gitu di lapangan. Mereka itu dipilih langsung oleh pelatih untuk membela Indonesia gitu kan. Indonesia. Kok masih diejek? Gue takutnya hal-hal seperti ini jika dibiarkan itu, kan kita sudah bahas juga ya. Di Iya. eranya John Herman itu prosesnya lebih canggih dari eranya Sintayong. Bahkan sepertinya ini kalau Sintayong dulu naik mobil, ini naik bus kan. Iya, betul. Bisa gua katakan seperti Iya. itu kan. Ini bukan sombong karena memang terbukti banget gitu kan. Takutnya hal-hal tersebut merusak proses perjalanan timnas yang setelah dibanting oleh Patrick Kluivert ke bawah gitu kan, sekarang di bawah terbang lagi, ya, di bawah terbang lagi Garuda nih sama John Herman gitu. Takutnya orang-orang seperti ini yang membuat kita jatuh lagi gitu kan. Betul ya, ibaratnya dari sisi negatif supporternya sendiri yang menghambat kemajuan dari timnas Indonesia. Iya, karena tidak harusnya supporter itu memberikan tekanan kepada lawan loh kalau di stadion kan. Banyak sekali yang mengatakan jika di laga besar di Eropa lah, kalau misalkan Real Madrid, Barcelona, ayo kita menjadi pemain ke-12 dan juga jatuhkan mental lawan. Ini masa jatuhin mental pemain sendiri. Ini kan parah banget gitu. Supporter, khusus supporter timnas Indonesia di tahun ini, sepertinya supporter Indonesia tidak cocok disebut sebagai pemain ke-12. Iya, tidak cocok ya, karena memang yang menyerang timnas sendiri ya. Iya, supporter, oknum supporter yang melakukan perilaku tersebut kepada Beckham ya lebih tepatnya disebut sebagai impostor kan. Iya, impostor. Gitu. Kok ada gitu menjatuhkan pemain sendiri, dan gue belum nemuin anjir. Belum nemuin walaupun memang katanya di laga Lamine Yamal dan juga Spanyol pada saat itu, tapi lainnya gue nggak nemuin kejadian ini gitu. Betul. Ya, karena kalau gimana ya, kalau masalah Spanyol itu kan
rasisme terhadap agama. Jadi Betul. emang tidak disengaja untuk Lamine Yamalnya, tetapi ini kan antar supporter saja ya. Meskipun itu juga efeknya berat juga ya. Dan kalau untuk timnas Indonesia sendiri, untung kala itu dilerai sama Kevin Dick biasanya. Betul. Kevin Dick berhasil meredam lah amarah dari dari Beckham Putra juga gitu kan. Tapi sayangnya yang melerai dah Kevin Dix. Kevin Dick kenapa sehari Karena pakai bahasa Inggris. Orang-orang itu kan nggak ngerti. Pakai bahasa Inggris kan. Harusnya Rido yang ngomong pakai Indonesia. Karena setelah Kevin Dix melerai saja, ada gestur-gestur tangan jari tengah dari oknum-oknum tersebut. Dan bahkan Beckhamnya sudah dipisah, itu mereka masih ngata-ngatain dan ngelakuin gestur-gestur seperti itu gitu. Betul. Padahal nggak tahu di match lawan siapa waktu itu kan ada Beckham Putra, Mark Klok, Donny Tri sama Rizky Ridho yang foto bareng terus ngepost. Bukan Mark Klok ya. Siapa lagi Mark tuh? tidak pernah dipanggil di FIFA Series kan. Eliano pemain yang dipanggil Iya. Eliano, Beckham, Rizky Ridho, Donny Tri pada saat Iya, itu yang foto kalau nggak salah satunya itu Axel Runtukahu atau Rehan Hanan lah. Hmm. Nah di pertandingan FIFA Matchday ini kan Sadil Persib perwakilan dari Persib, iya, ada betul. Sadil Persib lagi Sadil Beckham Beckham. perwakilan dari Persib, dan kemudian ada Rehan Hanan, Ridho sama Donny Tri Donny foto Tri. bersama gitu kan. Dan juga pada hebatnya ketika baru datang saja TC kan Ridho kan nyamperin ke kamarnya Beckham ke hotel. Ya dia menunjukkan jika kita tuh nggak apa-apa gitu ya, kita udah di timnas rivalitas klub ya sudah gitu kan. Walaupun memang di putaran kedua kan Ridho dan juga Beckham sempat ada apa ya sedikit tensi tinggi lah di akhir laga, seperti ada video tarikan jambakan dari Ridho dan juga segala macam. Cuma kan sudah diklarifikasi oleh Beckhamnya sendiri, Ridho itu ingin misahin Beckham biar ributnya tidak terlalu besar gitu kan. Dan di timnas ya kembali akur, dan bahkan setelah itu kan mereka live kalau nggak salah live bareng kan di TikTok gitu. Ibaratnya kalau ngomongin supporter timnas Indonesia saat ini ya, berarti masih jauh banget kalau kita berharap supporternya nanti kayak supporter Spanyol, supporter Inggris ya, di mana persaingan di klub ketat, tetapi kalau sudah membela timnas ya udah tidak ada warna lain lagi selain merah putih kan. Iya betul ya, kembali lagi tadi kan supporter kan kebanyakan kalau supporter luar, ayo kita berikan ancaman kepada musuh yang datang. Ini malah mencemooh pemain sendiri. Betul. Ini aneh-aneh banget. Padahal kita kalau ngomongin Premier League itu kan lebih sadis kalau masalah firework ya. Betul. Supporter Bahkan John Terry itu sampai digini-gini sama bapaknya, sama pamannya sendiri kan gitu. Tetapi ketika membela timnas Inggris ya udah tidak ada sentimen klub lagi kan harusnya. Iya, ya sama dengan Spanyol sekarang ya, ketika Madridista frustasi karena tidak ada satupun pemain Real Madrid yang dipanggil ke Spanyol. Iya. Mereka kan nggak nyalahin pemain Barcelona. Mereka kritik ke manajemennya karena mereka sadar kan. Memang Real Madridnya sendiri krisis pemain Spanyol kan gitu. Betul. Dan tetap mendukung Spanyol. Dan tetap mendukung Spanyol gitu. Tidak ada yang meneriaki Yamal apa segala macam. Dan kita lihat keomongannya Koci. Apa itu? Kalian sosokan menghinakan, Koci langsung ngomong menghina pemain kita sendiri, padahal kalian di tiap tahun tidak membeli jersey resmi. Itu dia, ibaratnya nggak tidak membeli jersey resmi, tidak mendukung finansial dari klubnya, cuman bisa ini doang. Ya gue curiga oknum-oknum seperti itu masuk ke GBK nyelundup kayaknya. Bisa jadi kayaknya, benar-benar ya. Ini sangat disayangkan lah. Semoga saja dari pihak PSSI-nya akan ada tindakan lanjutan, karena hal ini kan sudah sering terjadi, otomatis harus ada solusinya dong, supaya bisa ya minimal meminimalisir lah gitu kan dari tindakan-tindakan negatif dari supporter timnas gitu ya. Iya, dan itulah kenapa selalu pemain Persib ya, dari zamannya Ferdinand dan sekarang Beckham, sebelumnya ada Mark Klok juga gitu. Makanya seperti itu. Harapannya semoga saja suatu saat akan ada digaungkan narasi gimana kalau pertandingan timnas itu digeser ke GBLA ya. Gue sih enggak ke GBLA ya. Gue lebih setuju ke Bali United aja. Wayan Dipta, kalau Wayan Dipta harus dibangun lagi, kapasitas ditambah gitu ya. Lebih bagus juga, kemudian bisa narik penonton asing yang ada di Bali, wisatawan juga. Wayan Dipta kan bagus banget kita tahu ya, dan juga kan timnas TC-nya di Bali kan. Nah, semoga saja ya ada wacana ke situ ya, yang mungkin kita belum tahu, tetapi kan sudah ada perbincangan lah di internal PSSI bahwa gimana nih kalau kita untuk pertandingan timnas itu di stadion yang netral. Karena kan memang dari pemain Bali juga kan tidak ada yang membela timnas Indonesia juga ya. Ada lah Jens Raven ya. Ada Jens Raven juga ya. Tetapi kan ini keluar dari rivalitas abadi antara The Jack dan Boboto. Iya, karena masalah supporter berasal dari situ kan ya. Dari situ gitu. Soalnya kan kalau ke GBK banyak sekali kan supporter yang basicnya mereka itu Boboto kan takut ke sana kan. Karena kita tahu ya
nggak tahu itu, tidak bisa kita glorifikasi itu bobotoh atau bukan, pelatih diserang. Nah, Kan seperti itu. terus gini saya, kalau pertandingannya diselenggarakan di Bali, otomatis kan yang nonton itu yang mampu secara finansial. Pertama beli tiket pesawatnya, beli tiket pertandingannya, otomatis logikanya ya. Orang yang mampu punya duit ya semoga saja IQ-nya bener gitu kan. Ibaratnya bukan orang-orang yang nonton bola itu untuk pelampiasan hidupnya, jangan-jangan ya. Iya. Supporter yang rasis, yang banyak yang berisik itu ya logikanya pengangguran atau orang-orang yang sulit ekonominya, banyak masalah hidup, ingin mencurahkan permasalahan pribadi lewat pertandingan sepak bola. Iya. Anjir. Ya kalau misalkan jadi ada wacana ke Bali ataupun di Bung Tomo lah ataupun di Iya. mana gitu. Wah, ini mah berat ke Persib gitu kan. Iya. Pasti ada kalimat-kalimat seperti Pasti itu. ada Kan. narasi seperti itu. Iya, ya karena harus mikir gitu kan. Ini bukan berat ke Persib, menyelamatkan mental pemain. Nanti siapapun, Tom Haye sama Eliano juga akan kena kalian hujat kan ketika memilih Iya. versi Bandung. Apalagi kalian lebih sakit hati pada saat itu kan. Mm-mm. Tom Haye sudah mau diperkenalkan Persija, ujung-ujungnya ke Persib Ke juga. Persib juga. Ibaratnya emang bener sih. Semoga saja ya. Semoga saja Pak Erick Thohir nonton episode kali ini Iya. anjir, supaya disegerakan lah Iya, pertandingannya di Bali, karena memang ya untuk wisata juga ya. Kalau GBLA gue kurang setuju lah, pasti Karena akan masih tetap terjadi hal yang netral. sama. Iya, betul, tetap Akan dengan netral. soalnya pasti kesalahan Bobotoh udah mulai nih, nanti akan pasti ada balas dendam di Iya, GBLA betul. itu Dibalikin pasti lagi pasti segala akan macam seperti ya. itu gitu. Jadi memang harus di zona netral ya kan ya. Iya, kalau mau zona netral banget ya bisa di Old Trafford atau Santiago Bernabeu ya. Sekalian gak ada yang nonton di sana. Atau ya di ini aja apa Persis Solo tuh kandangnya Solo Iya, aja Manahan udah. Solo ya. Di Manahan anjir, supaya lebih adil gitu kan, supaya kita tahu nih kalau ternyata di tempat netral tidak ada tindakan seperti itu, ya berarti udah fix ini mah sentimen klub aja. Kalau di Solo pasti yang nontonnya orang itu lagi. Pria Solo itu lagi. Pasti nonton. Kita recall di kandang lawan aja ibaratnya kan. Itu ada yang mau dibahas lagi kan? Kita sudah sampai di sini ya. Tentang Beckham, David Beckham itu anjir. So itulah apa yang kita cermati dari fenomena yang negatif ya. Semoga saja hal seperti ini akan ada solusinya dari PSSI. Jangan sampai ini merusak vibe, bener kata lu tadi. Vibe dari eranya John Herman itu sangat baik sekali karena pertandingan timnas itu menangnya lawan negara yang ranking FIFA-nya jauh di atas kita. Ini adalah harusnya ya untuk para supporter yang pernah dikecewakan oleh Patrick Kluivert. Ya, ini adalah momentum kita untuk balik mencintai timnas Indonesia lagi, apalagi yang tetap setia ya. Sehingga tindakan-tindakan negatif ini ya harus segera diminimalisir, apalagi kalau bisa ya dihilangkan secara total. Iya, ya kita percaya bahwa progres timnas Indonesia itu semakin maju, ya kita sebagai supporter juga bisa maju. Iya. Jangan bilang nggak bisa karena di luar negeri bisa ya. Betul. Kita harusnya bisa gitu. Apalagi Indonesia sedang disorot ya. Dari sepak bola Asia Tenggara, Indonesia yang paling disorot kemajuannya. Betul ya. Bahkan Jepang saja inginnya lolos ke Piala Dunia itu bareng Indonesia. Indonesia kan Gitu. ya harusnya diimbangi dengan kedewasaan supporter itu sendiri saya nih ibaratnya kan. Kalian harus terbiasa tentram, aman, damai dulu. Betul, ibaratnya. Jangan sampai Indonesia ada di fase Piala Dunia, tuan rumahnya Meksiko, Kanada, kalian ribut di sana, tembak kalian. Jadi kalian bukan siapa-siapa, Iya. cuma jago kandang doang kan. Iya, dan kenapa kita bukan karena kita membela Beckham Putra atau Persib, kita ingin meluruskan pola pikir kalian. Kenapa Betul. kita bahas video ini? Karena menurut gue ini sudah keterlaluan banget. Keterlaluan banget, karena ya respon dari Beckham itu bukan pertama dihujat langsung respon, tapi Iya, kan itu sudah berulang. sabar, bahkan pembuktiannya disertai dengan pembuktian, tetapi tetap saja mendapatkan perlakuan Betul. seperti itu, sehingga ya ini juga merusak mental dari pemain timnas kan. Iya, Beckham bukan nabi, boy. Nah, Beckham juga bukan nabi. punya hati ya ibaratnya kan. So itu saja yang sudah kita bahas tentang Beckham Putra dan juga oknum timnas, oknum supporter timnas Indonesia. So drop argumen kalian tentang kejadian seperti ini dan harapan-harapan kalian ke depannya untuk oknum-oknum supporter timnas seperti ini. Apakah akan ada solusinya atau sebaiknya seperti apa? So thank you banget yang udah menonton episode kali ini sampai habis. Jangan lupa buat komen, like, share dan juga subscribe tentunya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.